Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT biqauli alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal, nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 29 Zulhijjah, bulan yang ke-12 akhir tahun, ya. Insyaallah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2024 Miladiah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatul Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT semata. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal keutamaan bulan Muharram. Mengenal keutamaan bulan Muharram. Sebenarnya sudah 1445 tahun yang lalu ini sudah diperkenalkan, baik melalui firman Allah maupun melalui hadis-hadis Rasulullah. Untuk itu tidak ada salahnya yang namanya belajar, kita selalu murojaah, ya, kita baca ulang, kita mutalaah kembali
kemudian kita kaji ulang, diulang-ulang, insya Allah nanti lama-lama akan melekat ya. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, nanti Bapak Ibu adik-adik bisa dibuka. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya kami telah menetapkan ya tahun atau bulan, di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kapan itu ditetapkan oleh Allah SWT? Ketetapan Allah tentang 12 bulan dalam satu tahun itu bersamaan pada saat Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan 12 bulan di dalam satu tahun. Apa namanya? Nama bulannya itu apa? Bulan pertama Muharram, bulan kedua Safar, bulan ketiga Rabiul Awal, bulan yang keempat Rabiul Akhir, bulan yang kelima Jumadil Awal, bulan yang keenam Jumadil Akhir, bulan ketujuh Rajab, bulan kedelapan Sya'ban, bulan kesembilan Ramadan, bulan yang ke-10 Syawal, bulan yang ke-11 Zulqa'dah, bulan yang ke-12 Zulhijjah. Jadi 12 bulan dalam satu tahun yang telah ditetapkan Allah itulah nama-namanya. Jadi tidak ada alasan umat Islam untuk tidak hafal bulan-bulan Hijriyah, karena sudah ditetapkan Allah, lawas benar sudah. Ya, sudah dipresentasikan oleh para nabi dan rasul, ya kan? Nabi Adam juga sudah mempresentasikan. Nabi-nabi setelah Nabi Adam, Nabi Nuh juga, sampai Nabi Muhammad SAW disempurnakan. Makanya kita umat Islam itu justru lebih utama, lebih wajib memeriahkan tahun baru Islam 1 Muharram. Kalau toh harus ada acara 1 Muharram itu utama, mengadakan kajian ya tentang refleksi kita ya, muhasabah barangkali itu tepat sekali. Daripada kita juga ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi gitu ya. Bukannya kita tidak boleh, tetapi yang utama justru peringatan daripada 1 Muharram. Maksudnya ini saya menggunakan bahasa mudahnya saja, peringatan, supaya kita ingat gitu ya. Sebenarnya kalau nggak kita peringati, kita nggak inget-inget ya. Coba Bapak Ibu ya, kalau kira-kira sholat ini ya tidak diingatkan terus gitu, tidak diperingati sehari 5 kali, mungkin lupa. Apalagi sholat itu, tidur gitu, kalau tidak diperingati setiap malam, setiap ngantuk tidur ya lupa ya. Makan juga begitu, kalau tidak diulang-ulang ya bisa lupa ya. Nah ini, oleh karena itu mengingat suatu peristiwa yang bermanfaat itu penting. Kemudian apa sih keutamaan daripada bulan Muharram ya? Nabi SAW menyatakan di hadis Bukhari ada, di hadis Muslim juga ada, di hadis-hadis yang lain juga ada. Hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada sahabat tentang pernyataan Allah yang ada di dalam surat Taubah ayat 36 itu, tentang ketetapan Allah 12 bulan dalam 1 tahun itu. Rasulullah menekankan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, yang diistimewakan. 4 bulan itu apa kata Nabi? 3 bulan yang berturut-turut
Ya, satu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu berturut-turut. Ya. Yang keempat Rajab, yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kenapa Allah memuliakan, mengistimewakan bulan-bulan haram? Karena Allah menghendaki. Nah, itu atas kehendak Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keistimewaan daripada bulan-bulan yang haram. Dari 12 bulan, Allah menetapkan 4 bulan yang mulia. Jadi kalau Allah menetapkan hukum haram, dilarang, itu berarti Allah memuliakan. Ya. Allah melarang mencuri. Sebenarnya Allah itu ingin membuat manusia itu supaya terhormat. Coba bayangin kalau Allah tidak melarang, jangan-jangan 90% mencuri semua. Sudah dilarang saja, sudah dilarang loh ini. Larangannya jelas. Allah melarang, Nabi juga melarang, bahkan sanksinya juga dikasih tahu. Mencuri potong tangan, orang tahu aja. Nah, tapi juga masih banyak orang yang melakukan perbuatan yang dilarang ini. Gitu. Allah melarang minum minuman keras. Itu karena memuliakan manusia. Supaya apa? Supaya selamat otaknya itu. Karena minuman keras itu bisa merusak otak, Pak. Otaknya bisa rusak, nggak sehat lagi. Dunia ini mungkin ditengarai ya, atau dicurigai dunia ini loh ya. Mungkin kebanyakan menggunakan miras, sehingga kurang menggunakan akalnya dengan sehat, sehingga kita tidak tahu sebenarnya ini Allah melarang ya, karena nggak sehat tadi akhirnya kita nggak tahu. Kenapa zina juga dilarang? Ya coba, ini kan dalam rangka untuk menjaga kemuliaan manusia. Perbuatan yang dilarang itu apabila diketahui oleh masyarakat itu malu dan malu-maluin. Akan tetapi ini kebanyakan juga dilakukan, walaupun secara terselubung. Nah, oleh karena itu apa yang dilarang oleh Allah SWT ataupun yang dilarang oleh Rasulullah itu menunjukkan tentang dimuliakannya seseorang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Yang pertama, kenapa bulan Muharram itu mulia? Karena selain termasuk 4 bulan yang haram, maka bulan Muharram itu sendiri menurut riwayat bahwa nama bulan yang disandingkan dengan asma'ullah. Jadi Al-Muharram Syahrullah. Jadi Muharram itu bulannya Allah. Sesuatu yang dikaitkan dengan Allah, maka sesuatu itu menjadi mulia. Bulan dikaitkan dengan Allah, syahrun, Allah Syahrullah, maka bulan itu menjadi mulia dan istimewa. Nama kalau dikatakan dengan Allah Abdun, terus Allah Abdullah, maka nama itu menjadi bagus. Kenapa? Karena artinya hamba Allah. Itu ya. Rumah kalau dikatakan dengan nama Allah juga menjadi mulia. Baitun, rumah, Allahu Allah, Baitullah, rumahnya Allah, ya, itu jadi mulia. Jadi segala sesuatu yang dikaitkan dengan Allah, maka sesuatu itu menjadi mulia. Kenapa Muharram itu istimewa? Karena di dalam hadis dikatakan Al-Muharram adalah Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istimewa, maka kita dianjurkan untuk melakukan amal soleh yang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang bisa kita kerjakan? Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak, Pak. Jadi banyak sekali, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Akan tetapi memperbanyak puasa di bulan Muharram ini ada kekhususan, ya, kekhususan tersendiri. Kenapa? Karena bulan Muharram, ya, bulan Muharram ini itu di situ ada amalan puasa yang dulunya sebelum ditetapkannya puasa di bulan Ramadan, itu puasa di bulan Muharram, puasa Asyura itu wajib, ya. Ada seorang sahabat wanita menceritakan bahwa sebelum ditetapkannya Ramadan sebagai puasa fardu, maka bulan Muharram itu tepatnya pada tanggal 10 itu adalah wajib berpuasa. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat agar menunaikan puasa di 10 Muharram. Wabil khusus, ya. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu suatu ketika Rasulullah SAW itu menemukan orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram, kalau di Jawa namanya 10 Ngasuro gitu, ya, bulan Suro. Suro itu asyaratun, itu kan 10 gitu. Makanya lidah Jawa ini kurang begitu fasih kalau pakai bahasa Arab. Makanya Muharram Asyara jadi Suro gitu. Nah, itu pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka berpuasa tanggal itu. Rasulullah bersama para sahabat, kemudian Rasulullah bertanya, ada apa ini? Oh, kami sedang berpuasa. Kenapa Pak puasa? Karena kami mau menunjukkan kesyukuran kami kepada Allah atas pertolongan Allah kepada Musa, diselamatkan Musa dan kaumnya Bani Israel atas kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami berpuasa. Maka kemudian Rasulullah SAW, nahnu ahaku minkum, kami lebih berhak untuk menunaikan puasa itu daripada kalian. Oh, gitu. Kenapa? Karena memang puasa di 10 Muharram itu adalah kewajiban. Wajib. Tapi karena berhubung pada waktu itu sudah ditetapkannya puasa di bulan Ramadan, maka puasa bulan Muharram itu menjadi sunnah. Nah, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan selain memperbanyak puasa tadi? Nah, ini bagi kita, ya, atau ibu-ibu yang memiliki anak, ya, baik kecil maupun yang besar, maka ini menjadi perantara atau wasilah untuk menjadikan bulan Muharram itu adalah bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik anak untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi dilatih. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini mengajak anak-anak kecil, balita gitu, ya, di bawah 7 tahun itu dilatih untuk berpuasa. Puasanya bukan setengah hari, puasa sehari full. Jadi para sahabat itu membuatkan mainan dari kapas, ya, ada yang bikin layang-layang untuk apa? Membuat anaknya itu terlena, tidak ingat lapar. Nanti kalau nangis begitu diajak main. Itulah upaya orang tua untuk memberikan pendidikan, terutama diajari untuk berpuasa. Tujuannya apa? Menanamkan rasa kesabaran kepada putra-putrinya para sahabat. Makanya generasi mereka itu memang luar biasa. Kenapa? Karena memang pendidikannya memang ngetop, ya, sungguh-sungguh. Makanya tidak ada salahnya kalau kita juga mencontoh, kita menjadikan bulan Muharram sebagai bulan tarbiyah untuk memberikan pendidikan kepada putra-putri kita, melatih kesabaran dengan puasa,
menahan diri dari rasa lapar dari fajar sampai maghrib. Nah ini puasa untuk anak-anak dan puasa untuk orang dewasa, walaupun hukumnya tetap sunnah. Namun demikian, karena keistimewaan bulan Muharram, puasa di bulan Muharram itu nilainya luar biasa, ya, maka kita dianjurkan untuk menunaikannya. Rasulullah SAW menyatakan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Jadi itu utama. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah jadi kalau kita memahami daripada sabda Nabi ini, maka kita bisa mengambil pelajaran, kemudian kita bisa mempraktekkan, ya kan? Satu hari saja, satu hari berpuasa di bulan Muharram itu kita akan diampuni oleh Allah dosa kita setahun yang lalu. Nah, kemarin tanggal 9 Zulhijjah juga kita berpuasa puasa Arafah. Orang haji wukuf di padang Arafah, kita puasa malah diampuni dosa kita 2 tahun, setahun yang lalu dan yang akan datang, gitu kan. Loh, ini ada lagi yang telah lalu, gitu ya. Terus gimana ini, gitu kan? Sepertinya kita ini terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa yang kita kerjakan ini pasti diterima oleh Allah, gitu, ya kan? Ini sengaja disampaikan kepada kita ini menjagain, siapa tahu yang pernah kita kerjakan kemarin barangkali ada kurangnya, ya syukur-syukur diterima gitu. Tapi kalau ada yang kurang sempurna, maka akan disempurnakan puasa yang kita kerjakan di bulan Muharram. Dan 1 tahun ini yang dimaafkan oleh Allah, yang diampuni dosa yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Karena dosa-dosa besar itu hanya bisa diampuni oleh Allah dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang benar-benar. Tetapi 1 tahun yang diampuni oleh Allah ini adalah dosa-dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Dosa kecil ya yang tidak besar, itu kecil. Apa contohnya? Bapak ibu adik-adik cari sendiri. Sebabnya kalau ulun memberitahu dosa-dosa kecil, itu cuma kecil saja. Padahal tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa yang besar apabila kita senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya kita jadikan puasa di bulan Muharram ini menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau setahun yang lalu kita tidak punya dosa kecil, yang ada dosa besar? Bagaimana ini? Kata Imam Nawawi, ya, di dalam syarah Muslimnya beliau menjelaskan, ya, Ibnu Hutsaimin juga menjelaskan bahwa misalnya kita ini tidak punya dosa kecil tapi melakukan dosa besar, maka puasa di 10 Muharram ini bisa meringankan dosa besar tadi. Bisa meringankan, bukan bisa menghapus, bukan. Tetapi kalau yang ada itu dosa kecil, terampuni. Tapi kalau dosa kecil yang nggak ada, yang ada dosa besar, terkurangi. Bagaimana kalau dosa besarnya nggak ada, dosa kecilnya juga nggak ada? Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan maka orang itu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, melaksanakan puasa di bulan Muharram tidak ada ruginya, tidak ada salahnya, walaupun hukumnya sunnah. Ulun anjurkan minimal kalau tidak puasa sebulan di bulan Muharram, minimal loh ini, kalau enggak puasa Daud ya puasa Senin Kemis di bulan Muharram. Kalau enggak Senin Kemis ya Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulan, 13, 14, 15. Khusus di bulan Muharram itu
diusahakan minimalnya itu ya 9-10 ya, Tasu'a dan Asyura. Tapi kalau tidak, minimal sekali adalah 10 Muharram. Kenapa kok ada Tasu'anya? Karena di dalam riwayat itu Nabi ingin menyelisihi, ingin beda amalan-amalan kita ini dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bulan Muharram tanggal 10 Asyura juga puasa, kita juga puasa, gitu ya. Maka kita selisihi, ya kita kerjakan di bulan di tanggal 9 disebut dengan Tasu'a. Karena Nabi mengatakan dengan para sahabat, insya Allah tahun depan kita puasa di tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, gitu kan. Tapi alhasil Rasulullah tahun depan sudah wafat, maka tidak sempat terlaksana sunnah tadi. Nah, sunnah yang direncanakan, sunnah yang dicita-citakan oleh Nabi belum sempat terlaksana, maka disebut dengan sunnah hamiyah. Nah, sunnah hamiyah ini termasuk juga berhak untuk kita laksanakan. Makanya walaupun Rasulullah SAW belum pernah juga melakukan puasa Tasu'a di bulan Muharram, maka kita sebagai umatnya melaksanakan, karena untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dalam beramal. Dan sebenarnya menyelisihi Yahudi itu tidak hanya puasa saja, dalam segala hal, termasuk cara berpakaian kita menyelisihi orang Yahudi, termasuk cara bicara kita menyelisihi orang Yahudi, bahkan cara makan kita juga harus menyelisihi orang Yahudi. Intinya jangan sampai sama, karena tujuan orang Yahudi ini ingin menghancurkan umat Islam dengan berbagai macam cara, gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram adalah kita memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak bagi yang mampu, ya kan? Tapi yang tidak, kita memperbanyak ibadah-ibadah yang fardu, memperbanyak ibadah-ibadah yang sunat. Kenapa? Karena di bulan Muharram, ya, ini termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang istimewa. Maka ketika kita berbuat baik, maka kebaikan yang kita kerjakan di bulan Muharram itu menjadi meningkat kadarnya, gitu ya. Ya, kalau guru ulun itu dulu pernah dilipat gandakan, gitu. Yang tadinya misalnya 700 jadi 1400, gitu. Padahal bukan begitu, maksudnya ditingkatkannya itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadi memang beratnya itu, kalau barang itu sama-sama besarnya segini, misalnya ditimbang di luar bulan Muharram itu 1 kilo beratnya. Tapi ketika barang itu ditimbang, dikerjakan di bulan haram, maka beratnya bisa 2 kilo, 3 kilo, atau bahkan 10 kilo, gitu. Tapi barangnya tetap sama, gitu. Beda kalau pengertian tadi, tadinya misalnya 1 kilo, ya, jadi 2 kilo barangnya 2. Ini tidak, ini tetap barangnya 1, tapi kualitasnya lebih, gitu. Misalnya kita dikasih anak, anak, kelipatnya gimana? Anaknya tetap 5 misalnya, atau tetap 1, tetapi kualitas anak itu melebihi daripada anak 5, anak 10, begitu. Istri juga begitu, Pak. Ya, kalau kita menikahkan anak kita di tanggal 10 Muharram atau di bulan Muharram, rata-rata orang Jawa nggak mau, di bulan Suro itu nggak mau menikahkan anak. Kenapa? Pamali apa? Iya gitu maksudnya. Iya itu. Nah, nggak mau, Pak. Suatu ketika dulu ini untuk menjawab itu,
Saya pernah menikahkan teman saya pas tanggal 1 Muharram. Jadi nggak ada apa-apa juga, malah bahagia, anaknya malah banyak, rezekinya malah banyak, hampir diangkat menjadi menteri, tapi dia nggak mau. Hampir. Nah gitu. Mungkin kalau yang akan datang mungkin mau, mungkin ya. Itu hasil pernikahan 1 Muharram. Katanya bisa cerai, malah sampai sekarang suaminya tadi malah nikah lagi, Pak. Tapi enggak di bulan Muharram. Artinya saking berkahnya itu loh. Itu. Nah, jadi kalau di Jawa itu malah punya tradisi yang berbeda. Tepatnya di 10 Asyura, 10 Muharram itu malah ada acara larung sesajen ke pantai selatan. Karena mereka meyakini bahwa di pantai selatan itu ada penunggunya, namanya Nyai Roro Kidul. Itu khususnya teman-teman saya di Jogja yang punya kejawen itu nah itu. Katanya kalau nggak disajeni nanti Nyai Roro Kidulnya marah. Kalau marah jadi banjir dan lain sebagainya. Lalu diadakan larung sesaji, ada bunga, ada menyembelih binatang, mungkin kepalanya dilarung. Dan tradisi seperti itu diikuti masyarakat di sekitar pantai, Pak. Tidak hanya pantai selatan, masyarakat yang ada pantainya itu punya kebiasaan seperti itu. Tepatnya di Jogja pada tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura. Tradisi seperti itu menyalahi ajaran Islam, ya gitu kan. Ya kalau kita mau melakukan tradisi ya puasa, buka puasa bersama, ya Insya Allah. Di sini tanggal 1 Muharram kapan, Pak Haji? Hari apa? Ahad atau Senin? Ahad ya. Berarti besok malam tahun baru. Acaranya apa? Gitu ya. Makan masing-masing. Gitu. Nggak ada kajian gitu, enggak ya, ikut aja kajian yang mengadakan, ya kan, gitu. Ini termasuk kita syiarkan, ya kan. Nah jadi bulan yang Allah ciptakan di bulan Muharram ini, itu kualitas amalnya itu ditingkatkan oleh Allah tentang balasannya tadi. Jadi kalau kita melakukan amal soleh di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 9, tanggal 10 Muharram, maka nilainya Allah lipat gandakan secara kualitas, gitu ya. Sholat jamaah yang kita kerjakan di musola ini pada bulan Muharram itu kualitasnya tetap 27 derajat secara kuantitasnya, tapi kualitasnya itu bisa menjadi ratusan derajat, ya gitu ya. Satu derajat ke derajat yang kedua, antara bumi dan langit perjalanan 500 tahun, itu juga bisa ditingkatkan kualitasnya. Kenapa kita perlu? Karena kita perlu bekal yang banyak. Kenapa kok perlu bekal yang banyak? Karena kita akan menghadapi setelah hidup ini akan hidup yang perlu bekal banyak sekali. Kalau hidup di dunia ini malah sebentar. Tetapi setelah ini kita akan hidup lama banget. Mari kita lihat Rasulullah wafat tahun berapa? 11 Hijriah kan? 11 ya? Sekarang tahun 1445 dikurangi 11 berarti berapa? 34 ya. Nah 1434 tahun yang lalu Rasulullah wafat. Sudah segitu banyak. Padahal umurnya Rasulullah cuma 63 tahun. Ya. Ini kalau kita nggak punya bekal banyak, apa nggak macet di jalan. Makanya perlu bekal banyak. Tapi alhamdulillah kita umatnya Rasulullah itu amalnya dikit, tapi balasannya banyak. Ya kan? Yang penting ikhlas. Gitu. Sahabat Rasulullah misalnya Utsman ya, Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah. Beliau dikurangi usianya ya
Jadi kalau 35 berarti kan 80-an, 82 tahun, ya kan? 82 kalau dipotong sebelum masuk Islam, ya kan? Karena beliau ini kan masuk Islam sudah di atas 30 tahun. Ya gitu, ketemu Nabi itu. Nah, oke lah, anggaplah 82 tahun juga sejak lahir sampai meninggal itu. Ya kan? Amalnya beliau ini kalau di anu apa? Umurnya 82 tahun. Setelah meninggal dunia, beliau hidup di alam barzah 1400 berapa itu? 45 ya. 45 dikurangi 35 sama dengan 1400. Nah, sudah ribuan tahun. Tapi kan sahabat Nabi itu amalnya banyak, asetnya aja sampai sekarang masih ada kan. Ya kita ini kan juga akan mengalami hal yang sama. Dan kita tidak akan tahu di alam barzah ini nanti berapa lama. Setelah alam barzah ini nanti hari kiamat ada padang mahsyar berapa lama. Makanya kita perlu persiapan bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya pesan takwa ini selalu dikumandangkan oleh khotib kita. Tadi di sini ada yang khotbah di sini. Oh enggak ada ya nih? Oh enggak dipakai Jumatan ini? Oh enggak pakai. Ya udah. Sekarang aja mari kita bertakwa kepada Allah gitu ya. Nah, kita tingkatkan. Kenapa? Karena kita itu punya keperluan untuk memenuhi kebutuhan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ulun itu membayangkannya, kalau sekiranya ribuan tahun kita nggak tahu nanti kiamatnya kapan, ya kan? Ternyata kita ini nggak punya bekal untuk itu. Loh, di sana sengsara kok panjang sekali gitu. Ya kalau nggak disiksa, wong tidur sepanjang hari aja nggak enak, tidur loh ini. Ya kalau dikubur di azab kayak apa? Nah, makanya kita perlu persiapan bekal, ya kan? Perlu persiapan amal soleh. Kemudian yang selanjutnya, apa yang bisa kita siapkan selain puasa, zikir, sedekah, infak, baca Quran tadi, ya kan? Nah, yang kita kerjakan tadi meningkatkan kualitas ibadah kita. Ditingkatkan kualitasnya itu. Jangan sampai biasa-biasa saja. Yang tadinya kurang khusyuk ya dikhusyukin. Ya kan? Yang tadinya sudah khusyuk ditingkatkan khusyuknya. Yang tadinya kurang ikhlas ditingkatkan keikhlasannya. Yang tadinya masih riya dihilangkan riyanya. Tapi jangan sampai ujub, Pak. Jangan sampai ujub, karena ujub itu bisa merusak amal telah lalu. Kalau riya yang rusak kan cuma amal yang dikerjakan saat riya itu aja. Tapi kalau ujub, ya ibadah haji yang kita kerjakan 10 tahun yang lalu, kemudian kita ungkit-ungkit, kemudian menimbulkan rasa bangga, maka rusaklah nilai itu. Maka hati-hati betul. Memang diobral pahala, tapi juga ada penyakit yang bisa menggerogoti nilai pahala itu, yaitu ujub. Ya. Oleh karena itu kita belajar terus supaya kita sampai pada tingkat ikhlas yang tidak pernah rusak. Kemudian di bulan Muharram ini juga ada keistimewaan lain. Keistimewaannya selain yang disebutkan di depan tadi ya. Maka di bulan Muharram itu ada peristiwa-peristiwa yang dialami pada bulan Muharram. Tepatnya di 10 Muharram, 10 Asyura. Apa itu? Peristiwa yang terjadi pada zaman Musa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, itu terjadi pada 10 Muharram. 10 Muharram itu ya. Kemudian Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah dari perut ikan, dimuntahkan itu ya, diselamatkan itu 10 Muharram. Nabi Nuh itu diselamatkan oleh Allah dari bandang banjir, itu juga tanggal 10 Muharram. Karena memang Muharram itu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, kemudian Nabi Adam
Diciptakan juga pada bulan itu. Loh, Nabi Adam kan dulu di sana. Emangnya Nabi Adam dengan langit duluan mana? Nabi Adam dengan langit dan bumi duluan mana, Pak? Duluan langit dan bumi kan? Wong sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk jin kok. Dunia sudah ada. Berarti bulan Muharram itu sudah ada. Hari Jumatnya ada sudah ada kan, hari Jumat bulan Muharram. Diturunkannya juga begitu. Ditemukannya juga begitu. Nah, gitu ya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa. Kenapa ini? Supaya kita bisa mengambil pelajaran, gitu ya. Apakah kita mau membuat acara di 10 Muharram? Ya bikin aja acara apa gitu, kajian apa gitu. Apa enggak bid'ah? Enggak lah, gitu ya. Untuk apa? Untuk mengenang, gitu. Untuk mengenang. Ya. Tetapi kita perlu ketahui bahwa ini sengaja disampaikan oleh Allah dan Rasulullah itu supaya kita itu mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di bulan Muharram itu juga ditetapkan sebagai bulan atau tahun Hijriyah. Nah, Muharram itu walaupun bulan Muharram itu sudah ada sejak zaman dulu, sebelum Nabi diutus sudah ada, tapi yang namanya tahun Hijriah itu ditetapkannya itu adalah 1 Muharram. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW hijrah. Nah, Rasulullah hijrah itu dijadikan sebagai tonggak sejarah dalam penetapan tahun Hijriah. Siapa yang menetapkan itu? Khalifah Umar bin Khattab, ya, saat beliau itu menetapkan tentang tahun Hijriah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Insya Allah kita akan lanjutkan tahun depan, ya, dengan kajian yang sama tetapi temanya yang berbeda. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.